Lanjut mau tekan ke dia. Kucing mana uet. Mohon maaf jika Sonic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Maula Arza dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan tentang penyebaran berita proklamasi di Jawa Barat. Pertama adalah Bandung. Bandung merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang mendapat berita proklamasi dengan cepat. Pasalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pada siang hari, tepatnya 2 jam setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bandung sudah menerima kabar bahagia tersebut melalui telegram. Kantor berita Dome Jawa Barat di Bandung menerima telegram berita kemerdekaan dari kantor berita Dome di Jakarta. Asyad Palindi, Muhammad Adam, lalu Danila dan Matulesai kemudian menyebarkan berita tersebut dengan menyalin teks proklamasi ke papan tulis yang dipajang di depan kantor Dome di Jalan Dago yang mengundang perhatian kerumunan massa. Penyebaran berita proklamasi di Bandung sempat mendapatkan hambatan dari pihak Jepang yang membantah kabar tersebut serta menghapus papan yang berisikan teks proklamasi. Meski demikian, berita proklamasi tetap menyebar luas ke masyarakat, baik melalui surat kabar, pamflet, papan tulis, telegram, radio, bahkan dari mulut ke mulut. Selain pengiriman telegram kepada kantor berita Dome, berita proklamasi juga disampaikan kepada redaktur harian Cahaya pada siang hari tanggal 17 Agustus. Untuk menerobos hambatan Jepang, para wartawan mencetak teks proklamasi dalam bentuk pamflet yang kemudian menjadi media utama menyebarkan informasi di Bandung dan sekitarnya. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan juga dilakukan oleh percetakan Siliwangi yang dipimpin oleh Ili Sasmita. Mereka mencetak teks proklamasi dalam bentuk selebaran dengan huruf tinta merah dan membagikannya kepada masyarakat secara luas. Penyebaran berita proklamasi di Bandung melalui radio terbilang berjalan lancar. Pada 18 Agustus 1945, para pemuda berhasil mengambil alih studio radio yang awalnya disita oleh pihak Jepang. Mereka menghubungkan sistem radio setempat dengan pemancar gelombang pendek kantor telegraf pusat, sehingga siaran mereka bisa terdengar keluar daerah. Berita proklamasi kemudian disiarkan pada malam hari melalui pemancar di lingkungan PT di Talsari. Mereka bahkan menyiarkan lagu Indonesia Raya pada pukul 7 malam. Setelah itu teks proklamasi dibacakan pada pukul 8 sampai 9 malam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain siaran radio, berita proklamasi juga disebarkan dengan cara berkeliling kota ke daerah-daerah sekitar Bandung menggunakan 2 mobil pick up. Dengan beragam cara tersebut, berita proklamasi dapat tersebar di kalangan masyarakat Bandung. Yang kedua yaitu Bekasi. Yakub Ganiang tercatat sebagai tokoh penyebaran berita proklamasi di Bekasi. Yakub langsung kembali ke Bekasi setelah menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Setibanya di Bekasi, Yakub menyampaikan berita tersebut kepada Guru Nur Ali yang menyambutnya dengan hangat. Setelah sholat Jumat, Nur Ali mengumumkan berita tersebut kepada seluruh jamaah di Masjid Kampung Ujung Malang.
Nur Ali menjelaskan makna kemerdekaan sebagai simbol kebebasan bangsa Indonesia dari penjajah, terutama oleh Jepang dan Belanda. Berita proklamasi akhirnya diterima oleh tokoh-tokoh lain di Bekasi. Yang ketiga yaitu Karawang. Di Karawang, penyebaran berita kemerdekaan juga disampaikan oleh para pemuda yang menyaksikan langsung pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Salah satu pemuda tersebut bernama Muhammad Qasim yang mengumumkan berita proklamasi kepada penduduk kampung Babakan, Cianjur, Karawang. Selain menyebarkan berita proklamasi, ia juga memperingatkan masyarakat untuk terus berhati-hati terhadap tentara Jepang yang dikhawatirkan akan menghambat deklarasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah Bogor. Pada siang hari, tanggal 17 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar luas ke Bogor. Informasi menyebar melalui perbincangan dari mulut ke mulut dan lewat radio yang biasanya digunakan untuk senam pagi, dan ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Yang kelima adalah Cirebon. Di Cirebon, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali diterima oleh anggota PETA Arjawinangun, Nasuha. Ia mendapatkan kabar melalui siaran radio di kantor Kawedanan Arjawinangun pada 17 Agustus 1945. Nasuha kemudian menyebarkan berita proklamasi melalui telepon kepada aparat pemerintah dan teman-temannya di beberapa kecamatan di Kawedanan Arjawinangun. Pada saat yang sama, Muklas, seorang pemuda Cirebon, mengumpulkan rekan-rekannya di alun-alun Cirebon. Malam itu mereka meminta para pemuda setempat untuk menyebarluaskan berita proklamasi sehingga dapat meluas ke seluruh desa di Cirebon. Yang keenam yaitu Garut. Sejak 16 Agustus 1945, rakyat Garut telah mendapat informasi tentang rencana deklarasi kemerdekaan Indonesia melalui ajengan Yusuf Tajiri. Oleh karena itu, mereka dengan cepat mendapat kepastian berita proklamasi kemerdekaan. Menyambut kabar baik tersebut, masyarakat Garut merayakan dengan mengibarkan bendera merah putih, dan ada juga yang memasang lencana merah putih di pakaian mereka. Yang ketujuh yaitu Sukabumi. Di Sukabumi, berita proklamasi kemerdekaan diterima pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 oleh para aktivis pergerakan. Pada 18 Agustus 1945, para tokoh Sukabumi mengutus Edeng Abdullah dan Jakaria untuk bertemu dengan Maruto Nitimiharjo di Jakarta. Mereka meminta arahan dari Maruto tentang langkah-langkah yang harus diambil di daerah. Maruto memberikan arahan agar para pejuang Sukabumi mengambil alih pemerintahan dari pemerintah daerah dari Jepang. Yang ke-8 yaitu Tangerang dan Serang. Selain Jawa Barat, berita proklamasi juga cepat menyebar ke Tangerang dan Serang yang kini masuk dalam Provinsi Banten. Kendati demikian, Tangerang tidak langsung menerima berita proklamasi pada hari yang sama. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, Tangerang menerima kabar kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi pertama kali diterima oleh pegawai Kabupaten Tangerang, Marto Sugriwo, dan Abdel Hanan
melalui utusan dari Asrama Menteng 31 Jakarta, yaitu Mr. Datuk Jamin dan Mr. Sumanang. Sedangkan di Serang, penyebaran berita proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui mulut ke mulut. Sekian cerita tentang penyebaran berita proklamasi di Jawa Barat. Mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.